Bismillahirrahmanirrahim. Podcast kita mulai. Siang semuanya, Assalamualaikum. Nah, podcastnya Eskul ini saya dengan narasumber dari Bu Ika, Bunda dari kelas Zafran kelas 7A. Nah, mumpung ada kesempatan untuk podcast bareng dengan Bu Ika ini, ngobrol tentang by the way seperti saat ini kan pandemi. Nah, Bu Ika sendiri kan pasti yang saya rasa juga tiap hari nih ya mendampingi Zafran. Bahkan mungkin sebenarnya kalau dilihat dari layar waktu Zoom ketika KBM berlangsung itu yang menemani Zafran itu kelihatan gitu. ada Bu Ikanya gitu. Nah, Bu Ika, ini kita share tentang pengalaman Bu Ika sendiri mengenai pembelajaran di waktu pandemi ini. Ini support apa nih Bu Ika yang diberikan khususnya pada Ananda Zafran? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Adam untuk mengikuti podcast hari ini. Karena pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan orang tua ketika pandemi, terutama khususnya ya untuk saya Zafran. Dan anak saya Zafran ini memang berbeda dengan anak-anak yang lain, karena anak saya kan penyandang autis ya. Jadi memang kerepotannya itu beberapa level di atas anak-anak reguler yang lain. Nah, itu tantangannya luar biasa. Pada minggu pertama, kalau untuk fasilitas teknologi memang kami tidak ada masalah, ya, ada WiFi di rumah, kemudian ada laptop, dan ketika ada insiden misalnya listrik mati, kami ada genset di rumah, jadi memang fasilitas seperti itu sudah kami siapkan untuk fasilitas pembelajaran online. Nah, untuk hal yang lain seperti proses pembelajaran itu butuh tantangan tersendiri. Pada minggu pertama sekolah, memang saya yang mendampingi gantian dengan ayahnya, ya. Siapa yang lebih free karena kami orang tuanya, ayah dan ibunya Zafran itu 24 jam di rumah. Gitu. Jadi kami mendampingi anak selama pembelajaran daring. Khususnya untuk Zafran, ya, karena memang butuh pendampingan karena kondisinya yang berkebutuhan khusus. Nah, pada minggu pertama itu yang berat adalah menjaga supaya Zafran tetap duduk diam di depan laptop. Nah, itu yang berat memang. Kenapa? Karena memang anak setelah libur lama ya, Ustadz Adam ya, setelah libur lama itu kebiasaannya adalah bermain. Nah, kebiasaannya adalah bermain. Tapi bermainnya Zafran adalah kebiasaannya itu senang dengan browsing nama-nama gubernur, kepala daerah, dan seterusnya. Nah, itu kebiasaannya. Nah, menjaga rutinitas supaya dia duduk manis di depan laptop itu yang sulit untuk anak-anak autis, terutama. Lanjut, Vika. Ini jadi karena online. Satu minggu pertama itu saya yang dampingi. Ternyata anaknya umap, sering paling duduk cuma menit, terus habis itu lari kemana. Jadi memang nggak bisa diam. Sehingga kami merasa, nah kemudian didampingi ayahnya. Setelah saya berapa hari itu, saya merasa coba kalau didampingi ayahnya bagaimana. Nah kemudian diganti ayahnya. Diganti ayahnya juga masih tetap sama. Jadi nggak bisa duduk manis gitu loh Ustadz. Karena memang mungkin ini beda dengan sekolah offline ya. Jadi dia merasakan suasana di rumah gitu. Saya bebas main. Nah, aura akademiknya masih kurang. Jadi mungkin dalam benaknya anak autis itu kan saya itu di rumah, jadi saya tidak belajar gitu pikirannya. Kalau di sekolah itu bedanya anak autis dengan anak gitu. Lalu saya mencoba memikirkan kalau seperti ini terus, apalagi pelajarannya makin sulit ya Ustadz ya. Nah, akhirnya saya perundingan sama sama suami saya, bagaimana kalau menggunakan shadow. Oke. Dapat di grup WA orang tua itu ada penawaran shadow dari pihak SMP Kreatif.
saya langsung menindaklanjuti. Waktu itu saya telepon Ustazah Fatia ya menanyakan tentang hal tersebut. Kita memang belum siap, gitu. Pihak sekolah belum siap, tapi waktu terus berjalan saya harus ambil keputusan. Lalu saya menggunakan shadow sendiri, gitu, Ustaz. Nah, shadownya ini memang sudah biasa mendampingi selama dia les, ya termasuk les juga. Akhirnya mulai pekan ketiga sekolah itu Zafran didampingi shadow. Ternyata efektif, Ustaz. Gitu. Jadi Zafran duduk manis, walaupun masih suka lari-lari sedikit tapi tidak banyak seperti dengan orang tuanya. Jadi mungkin kalau dalam pemikiran anak autis, kalau dengan orang tua saya nggak belajar gitu. Iya. Kan shadownya itu guru. Jadi ada guru, jadi saya harus belajar gitu. Jadi memang setelahnya sampai dengan sekarang Zafran didampingi shadow teacher-nya gitu. Itu sih. Jadi memang ada support juga dari pihak luar seperti shadow ya untuk mendampingi atau standby pada saat pembelajaran berlangsung. Iya. Berarti itu tiap hari ya, Bu Ika ya? Tiap waktu sekolah? Setiap hari Senin sampai Jumat shadownya? Tiap hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Signal ya. Oke. Ya, bisa. Oke, udah on lagi. Nah, Bu Ika, itu tadi kan yang kita obrolkan tentang support ketika Zafran saat pembelajaran yang dibantu oleh dari guru shadow sendiri yang sifatnya mandiri. Nah, di masa pandemi ini kan juga keluarga tidak hanya memikirkan bagaimana penyesuaian diri terhadap pembelajaran, tapi juga berpikirkan tentang kesehatan dari anak tersebut. Nah, dari keluarga, terutama mungkin Bu Ika dan suami, kira-kira bagaimana cara mengatasi supaya kesehatan Zafran ini tetap dalam keadaan sehat? Anak, berarti ya, yang anak dan Zafrannya, Nah, mungkin ini kelebihan anak autis dibandingkan anak-anak reguler, Ustadz. Jadi mereka itu seperti robot. Ketika diinstruksi, itu yang akan diingat terus, gitu. Nah, Zafran itu sekian menit sekali selalu pakai hand sanitizer yang kami sediakan di rumah. Bahkan dia cenderung berlebihan dalam pemakaian hand sanitizer ya. Jadi dikit-dikit dia habis pegang sesuatu langsung pakai hand sanitizer. Begitu. Itu satu. Yang kedua, memang media massa seperti televisi itu sangat bagus untuk Zafran. Zafran tuh suka lihat iklan dan iklan di TV itu kan sering sering sosialisasi tentang penggunaan masker sama jaga jarak, hand sanitizer. Itu juga dia memorinya kuat karena iklan itu berulang-ulang. Nah, jadi memang Zafran itu tahu kalau dia keluar rumah harus pakai masker. Gitu. Kemudian makanan, jelas kalau orang tua kewajibannya adalah menyediakan makanan. Kalau Zafran memang doyan makan ya Ustadz ya, jadi saya nggak terlalu khawatir dengan suplai gizi ya, karena dia memang suka makan, itu sih. Dan disiplinnya juga, kelebihannya anak autis itu disiplin juga, jadi waktu jam mandi pagi, mandi sore, sama sikat gigi, itu dia jaga terus. Dia memang seperti robot. Iya, seperti itu. Jadi memang tidak ada masalah ya walaupun di masa pandemi ini. Nah, tetap sehat-sehat aja, tetap kuat lah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kesehatannya sudah no problem, bahkan penyesuaian terhadap pembelajaran juga sudah lancar, nggak masalah. Nah, untuk mengatasi rasa bosan, Bu Ika, kadang-kadang kan nih anak kadang-kadang juga ya merasa bosan, kadang-kadang orang tuanya juga ikut bosan, atau mungkin juga supaya paling tidak itu tetap harus bertahan
sampai saat ini gitu, apakah pernah mungkin Zafran mengeluh gitu? Karena memang mereka itu bukan seperti, tidak punya emosi seperti anak normal ya. Emosinya kan beda. Jadi anak autis itu programnya sudah di-setting di otaknya ngaten loh. Jadi kayak misalkan jam pelajaran ketika pihak sekolah itu belum nge-share link Zoom, marah mereka. Anak-anak seperti ini gelisah. Kenapa kok nggak ada Zoom? Nah, itu dia marah terus. Nanya terus, link Zoom. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian ini, misalnya ada penambahan jam. Tapi kalau di link Zoom kan nggak bisa, nggak Ustadz, ya 40 menit ya, 40 menit. Jadi ada kalanya misalnya kalau sekolah offline ya, atau ketika jam les, itu nambah jam 10 menit, 15 menit, dia sudah marah gitu. Karena dia tahu jamnya itu cuma 1 jam. Kemudian gitu. Nah, itu masih yang belum bisa terkontrol dari situ sih. Marahnya itu dalam bentuk dia tidak membanting, tidak menyakiti dirinya, tapi nangis, Ustadz. Oke. Sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang nangis? Sampai sekarang masih nangis. Jadi karena memang jam-jamnya dia dikacaukan gitu. Misalnya ada guru yang kan beberapa kali guru itu ada yang tidak bisa hadir pembelajaran ya. Nah, itu dia gelisah terus. Pokoknya harus ada gitu. Harus ada. Nah, kemudian jam ekskul. Nah, kalanya seperti ekskul HW dan biskul yang yang wajib itu tidak ada kabar gitu ya, tidak ada informasi apa gitu, dia juga gelisah. Nah, itu yang tantangannya kami di situ. Nah, kemudian saya menemukan cara Ustadz untuk mengalihkan itu. Jadi Zafran itu kan suka makan ya Ustadz. Dia saya arahkan untuk memasak gitu. Jadi ketika jam kosong saya arahkan dia, saya paksa dia untuk cenderung memaksa ya Ustadz ya, untuk masak. Untuk memasak. Iya. Nah, siapa yang pilih menu, dia sendiri yang memilih menunya mau masak apa. Gitu. Dan ternyata itu efektif untuk dia menghilangkan kebosanan. Karena memang hobinya makan. Dan juga menghilangkan rasa marahnya tadi, Bu Ika. Iya, betul. Dia senang makan soalnya. Itu makan apa biasanya? Makanan berat atau cemilan atau apa? Apapun yang dia suka, misalnya dia itu sempat pernah bikin bubur ketan hitam. Dia bikin sendiri dengan dibantu sama sedonya. Ya, kemudian ini tadi dia bikin kayak bubur cenil. Nah, dia bikin kolak, dia bikin pisang goreng, dia macam-macam, bikin singkong gitu itu. Apa yang dia mau aja, Ustadz. Tapi malamnya saya tanya, jadi sebelum tidur itu saya tanya, besok Mas Zafran mau masak apa? Jadi saya menyiapkan bahannya di malam itu juga, atau pagi harinya. Itu sih, dan efektif Ustadz, untuk anak seperti Zafran. Iya. Jadi juga seperti Zafran ini kalau programnya sudah dibuat, ya harus jalan gitu ya? Harus jalan, jadi jam sholat duha kan jam 7.30, itu persis jam 7.30. Itu dari dulu sampai sekarang ya? Sampai sekarang, iya. Itu adzan duhur, adzan bunyi, dia sudah langsung ambil air wudhu. Itu ya seperti komputer ya, kalau sudah diprogram jam segini ya begitu Ustadz. Itu sih kelebihannya kalau menurut saya sih. Iya. Nah, untuk kita tadi ngomongin tentang kelebihan dari Zafran gitu ya. Paling tidak selalu dekat dengan makanan nih. Kira-kira minat dari Zafran ini apa loh, kalau boleh tahu? Saya mengarahkannya itu memang ke memasak ya Ustadz ya, karena kalau dari sisi akademik, saya melihatnya terlalu berat. Kalau kita paksakan, walaupun dia punya cita-cita pengen kuliah di ITB, gitu, cita-citanya, tapi saya melihat perjalanannya dia selama selama sekolah, itu ketika dapat materi yang berat, dia seperti tidur kan. Kalau saya melihat ketika pembelajaran, kadang-kadang kalau dia sudah nggak kuat dengan materinya, dia merem gitu loh Ustadz. Mungkin Ustadz juga mengalami ya. Nah itu berarti tandanya dia nggak kuat dengan materinya.
bukan karena dia mengantuk nggih Ustadz, tapi karena aku nggak kuat ini gitu loh. Nah, saya melihat di situ sehingga saya gali apa ya yang dia suka. Nah, ternyata sudah saya nemu dia suka memasak gitu Ustadz. Oke. Nggih. Itu mulai memasaknya sejak waktu SD atau? Enggak, baru ini. Oh, baru ini. Baru ini saja. Enggak, kira-kira sudah 2 mingguan ini Ustadz. Iya. Tapi masih tetap dibantu ya? Iya. Sama guru sedonya. Sama sedonya, iya, dibantu. Masih belajar ya Ustadz ya, karena dia masih harus diawasi. Kalau menggunakan pisau, api, itu harus diawasi. Ya. Untuk Zafran sendiri, kalau sedang berhubungan dengan orang lain itu, apakah cepat menyesuaikan, cepat adaptasi gitu? Atau mungkin masih harus step by step atau ya apa? Sangat cepat. Kalau dari pengalaman, dari pengalaman SD-nya ya Ustadz ya, dari SD kreatif juga kan dulu. Jadi semua nama temannya dia tahu, semua nama guru, sama semua nama orang tuanya. Nah, sampai hafal ya? Sampai hafal, dan nama Instagramnya orang tuanya itu juga sama Facebook di-follow semua. Oh, di-follow semua. Iya, guru-gurunya juga. Jadi karena memang di SMP kreatif ini belum ketemu fisik nggih Ustadz. Kalau sudah ketemu fisik nanti bisa ada hubungan emosi gitu ya. Iya, iya. Jadi ketika dia masuk gerbang sekolah, karena saya hanya bisa cerita waktu SD nggih. Jadi dia masuk gerbang sekolah, semua guru itu disalami satu-satu. Kalau belum kelihatan dikejar sampai dapat. Iya, sampai ketemu gitu. Iya, jadi dia sudah ada memori, saya harus salim sama ini. Nah, kemudian kalau ketemu sama orang tua temannya gitu, mamahnya atau papanya yang sering anter, dia tahu namanya, bahkan nama panjangnya. Oke. Gitu. Nah, dari situ, dan suka menyapa gitu. Ini cerita dari orang tua yang lain ya, Ustadz ya. Iya, karena saya sendiri kan kalau untuk antar jemput sekolah, pada saat SD kan saya kerja ya Ustadz. Kalau ayahnya kan usaha di rumah, jadi yang antar jemput itu ayahnya. Nah, mamahnya itu sering cerita ke saya. Gitu. Iya, kalau selalu disapa sama Zafran. Jadi secara sosial itu juga nilainya tinggi ya untuk Zafran sendiri. Iya, iya. Nah, untuk itu ini kan tadi Zafran kan juga penguatnya adalah keluarga, terutama seperti Bu Ika dan ayah. Lalu untuk kerabat yang lain nih, kira-kira bagaimana hubungan atau merespon Zafran, atau misalnya support apa yang diberikan ke Zafran gitu? Iya, karena memang ini sangat penting untuk perkembangan anak autis ya Ustadz pada saat itu. Jadi alhamdulillah semua keluarga besar saya itu membantu proses dia menuju seperti anak-anak reguler gitu. Ya kalau 100% seperti anak reguler, dokter bilang nggak bisa gitu. Jadi menuju sana bisa. Nah, itu ketika bertemu dengan keluarga atau kerabat, misalnya saya ajak main ke rumah keluarga atau keluarga yang datang ke rumah, itu ikut ngajak komunikasi. Dan saya bukan tipe orang tua yang menutupi kekurangan anak saya. Jadi saya tuh sama suami selalu cerita bahwa anak saya itu kondisinya autis. Saya nggak malu untuk publish seperti itu. Karena saya membutuhkan masyarakat juga mengakui anak saya gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang tua yang malu, kemudian di jalan ada menemukan keanehan, terus ini pernah terjadi ya Ustadz? Batin atau pernah ngomong, anak itu kok aneh gitu loh. Anak itu aneh. Nah, saya langsung datengin, anak saya autis. Gitu. Dan saya sedang sama keluarga, sedang berusaha supaya dia seperti anak-anak yang lain. Gitu aja. Karena ada orang tua yang malu untuk publish itu sih Ustaz. Iya. Jadi Bu Ika ini termasuk orang tua yang hebat gitu ya. Belum sabarnya harus nambah. Misalnya kalau untuk podcast sendiri juga nggak semua orang tua juga langsung publikasi gitu. Saya juga sendiri nggak langsung nanya gitu. Saya tanyanya pokoknya ke umum. Nanti kalau
spesifik anaknya diceritakan atau tidak itu saya serahkan ke orang tuanya. Dan Bu Ika sendiri ini spesifik langsung ngefloor tentang keadaannya Zafran gitu. Jadi juga apapun yang terjadi sama Zafran juga no problem gitu ya. Jadi kan tetap selayaknya orang tua ya harus mendukung terus untuk Zafran sendiri gitu. Karena saya juga butuh masyarakat atau orang lain ya yang supaya anak saya nggak dibully atau nggak dibullying, itu saja sih Ustadz. Iya, karena memang kasihan kalau anak-anak seperti ini dibully, mereka tuh nggak tahu gitu loh. Tapi yang baperan itu kan orang tuanya lah, saya nggak mau baper. Iya. Nah, kalau boleh sedikit cerita nih Bu Ika, kan apapun yang terjadi kan yang harus menerima anaknya kan orang yang pertama paling tidak adalah orang tuanya sendiri, menerima keadaannya. Nah itu mungkin Bu Ika masih ingat dengan yang pada waktu itu tentang bagaimana cara Bu Ika menerima keadaan Zafran gitu, karena nggak semua orang tua juga menerima gitu. Oh iya Ustadz, itu betul. Iya, pada saat itu memang tamparan ya buat saya pribadi karena tidak mungkin tidak ada pasangan suami istri ketika istrinya hamil dia membayangkan punya anak khusus. Saya yakin semua pasangan begitu. Termasuk saya. Jadi begitu lahir no problem. Jadi Zafran itu sehat. Secara fisik itu nyenengin gitu, lucu anaknya. Iya, kemudian cabi karena memang gemuk ya anaknya. Kemudian Zafran usia 2 tahun. Itu yang diagnosis pertama kali, 2 tahun 2 bulan, saya ingat perkembangan bicaranya menurun. Kemampuannya semuanya menurun. Tadinya bisa, jadi nggak bisa. Gitu. Akhirnya ada rekomendasi, coba ke dokter ini. Saya ikuti saja. Ya, kemudian itu waktu itu tantangan juga. Ada juga bilang gini, karena anaknya gemuk ya Ustadz. Keluarga tuh bilang, halah duduk anak wong cacat kok, ya gak cacat gitu loh. Tapi dalam hati saya, anak saya ini sepertinya beda gitu. Batin saya gitu. Tapi keluarga besar, anakmu enggak apa-apa. Tiap anak perkembangannya beda-beda gitu terus. Tapi dalam hati, anak saya tuh ada apa-apa kayaknya. Saya bawa ke tumbuh kembang. Dan disitulah dokter mendiagnosis kalau anak saya autis. Nah, itu memang tamparan, tapi bukan berarti tidak menerima, Ustadz. Berarti feeling saya sudah betul gitu loh. Pada saat terasa. itu. Iya, cuman tahun 2009 ya berarti itu Ustadz ya. Lahirnya 2007, dia usia 2 tahun, 2009. Pada saat itu tidak seperti sekarang. Di mana-mana kan banyak terapi-terapi ya. Kalau zaman dulu itu sulit mencari terapi-terapi. Iya, dokter juga nggak sebanyak sekarang. Jadi Zafran itu diboyong kedua orang tua saya ke Jombang. Tempat lahirnya dia kan di Jombang. Di sana ada terapi khusus gitu, sekolah khusus. Karena di Surabaya saya dapat rekomendasi tapi mahal Ustadz, mahal banget. Karena pada saat itu masih langka ya Ustadz ya. Jarang tempat terapi. Jadi saya hanya mampunya sekolahkan di Jombang ya sudah di situ. Nah memang intinya itu Ustadz, untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus apapun jenisnya, orang tuanya yang penting itu. Jadi memang juga peranan orang tua juga sangat besar gitu ya. Minimal menerima itu dulu Ustadz. Karena memang saya perhatikan beberapa orang tua itu masih nggak percaya, kemudian menganggap anakku nggak apa-apa gitu. Nah pada saat itu orang lain atau keluarga saya menganggap anakmu nggak apa-apa, tapi dalam hati saya, anak saya ada apa-apa gitu. Iya. Itu yang kunci pertama. Kalau sudah menerima, baru tindakan berikutnya. Gitu. Kalau tindakan berikutnya biasanya apa, Bu Ika? Full terapi. Zafran itu masuk hari Senin sampai hari Sabtu, dia nggak pernah bolong yang namanya terapi. Dari pagi sampai malam, Ustadz. Yang diterapi terapi untuk hal syaraf atau fisik atau apa? Kalau autis itu kan memang kalau dokter bilang terintegrasi ya, masalahnya kompleks ya. Jadi otak juga iya, kemudian fisik juga iya. Nah kalau terapi medis saya juga ke dokter waktu itu suntik untuk
untuk perkembangan otak dan sarafnya dia itu seminggu 3 kali, itu selama berapa tahun ya, sampai saya nggak hitung gitu loh. Kemudian yang kedua terapi apa ini namanya fisioterapi. Jadi waktu itu ada sensori integrasi, ada okupasi. Nah itu ada terapi bicara. Jadi saya mengikuti pokoknya semuanya. Jadwalnya padat saat itu, Zafran. Karena kami ngejar usia ya. Mumpung dia masih 2 tahun gitu pada saat itu. Ya. Kalau targetnya dari Ibu Ika sendiri, untuk Zafran ini, target ke depan berarti sudah mulai menemukan bahwa paling tidak Zafran ini berminat pada memasak gitu. Nah, iya, betul. Nah, kalau misalnya kita bicara yang lebih luas lagi, kan mungkin tidak semua keluarga atau orang tua juga menerima keadaan anak, bahkan seperti anak yang berkebutuhan khusus nih, Bu Ika. Bahkan juga saya lihat sendiri, sampai lulus SMP pun ada orang tua yang memang mungkin tidak terlalu menerima gitu. Jadi kadang-kadang juga malah dirawat sama kerabatnya, kakek nenek yang dari luar kayak gitu. Nah, Zafran ini kan termasuk anak yang mungkin bisa dibilang sangat beruntung bisa terlahir dari Bu Ika, yang Bu Ika sendiri juga selalu support tentang keadaan Zafran dan terus untuk terus positif seperti itu. Nah mungkin Bu Ika punya tips nih buat orang tua yang di luar, yang apalagi yang belum menerima, mungkin tips untuk belajar menerima dulu gini, adakah mungkin dari Bu Ika? Mungkin gini ya Ustadz ya, kalau masih kecil itu kan masih kelihatan lucu ya. Jadi enggak masalah, tapi begitu kelihatan besar, dewasa, apalagi SMP. Saya ngelihat sekarang tingginya lebih tinggi dari saya, Ustadz. Gitu. Nah, semakin kelihatan bahwa dia itu berbeda. Nah, jadi pada saat dia masih kecil dulu, masih usia balita, kemudian SD kelas 1, kelas 2, pada saat itu saya mikirkan, ini anak ini kalau sudah dewasa nanti bagaimana kalau nggak saya handle sekarang, mulai sekarang. Saya bayangkan itu, walaupun ketika saya jalan-jalan ke mall atau keluar kemana, saya harus menyiapkan mental sekarang ya Ustadz ya. Kalau dulu kan masih kecil ya, jadi masih lucu-lucunya gitu. Nah sekarang yang dewasa, sudah dewasa gini, ya saya harus siap mental untuk malu gitu. Itu yang berat ya. Jadi seringkali mungkin anak-anak seperti ini lebih di beberapa saya amati orang tua itu ada yang membiarkan anaknya di rumah aja gitu loh. Nah itu yang sebenarnya nggak baik ya. Sebenarnya iya, dia itu butuh sosialisasi Ustadz. Dulu itu saya punya harapan. Dulu itu saya punya harapan anaknya bisa kuliah gitu loh Ustadz. Nah kemudian SMP ini kalau kita punya anak SD nggih Ustadz nggih, itu kan kerasa masih lama gitu kapan lulus SD-nya. Nah begitu SMP masuk kelas 1 SMP itu saya mikir setiap hari yang saya pikir tuh anak saya gitu loh. Nanti dewasanya bagaimana? Karena setelah SMP, menginjak kelas 1 SMP, itu akan sangat cepat waktu. Dan saya harus bertindak sangat cepat gitu. Jadi ketika kelas 1 SMP tiba-tiba kelas 3. Nanti tiba-tiba SMA. Nanti usia anak. Saya sudah mikir, nanti SMA-nya di mana ya? Kok nggak ada SMA kreatif gitu loh. Iya, seandainya ada SMA kreatif mungkin akan saya lanjutkan ke situ. Kemudian iya, karena sebenarnya anak-anak seperti ini ketika akademiknya tidak mampu, itu life skill yang harus kita bekalkan ke dia. Nah, jadi saya berpikir kalau dia memang punya cita-cita kuliah di ITB, selalu diomongin, Ustadz. Ya, selalu diomongin sama Zafran. Nah, jadi saya berpikir, sudahlah saya nggak terlalu tinggi aja targetnya. Minimal dia bisa masak, kemudian dia nanti bisa mencari penghasilan dengan memasak. Iya, itu yang saya pikirkan. Kemudian ada setelah masak jadinya nanti kemungkinan saya akan ke sana, gitu. Jadi paling tidak sudah menyiapkan diri supaya Zafran ini akan suatu saat akan mandiri gitu ya. Harus Ustadz, ya soalnya saya juga mikirnya sama suami ya. Nanti kalau kami tua, kami sudah nggak kuat atau kami sudah nggak ada, ini bagaimana?
Itu. Nah, ini juga menyiapkan saudara kandung, Ustadz, itu tipsnya. Oke. Zafran ini berapa saudaranya? Baru 1, ya jadi 2 sama adiknya. Iya. Nah, ini juga agak berat juga sih menyiapkan saudara kandung. Untuk adiknya tapi tetap seperti Zafran atau beda? Adiknya normal, Ustaz. Normal. Iya, jadi nggak ada masalah dengan akademiknya gitu. Nah, jadi waktu itu saya dikasih tahu teman kerja saya bahwa harus disiapkan dari sekarang. Jadi adiknya usia 1 tahun, itu saya ajak terapi terus, nemenin terapi gitu loh. Nemenin kakaknya gitu ya? Iya, nemenin kakaknya supaya dia harus saya masukkan apa ya istilahnya. Dalam pikirannya saya doktrin bahwa kakaknya itu sakit gitu loh. Waktu itu nanya, sakit apa? Sakitnya ada di otaknya. Saya bilang gitu. Sembuhnya ya tergantung Allah yang menyembuhkan, saya bilang gitu. Karena lama prosesnya, Ustaz. Iya. Iya. Jadi memang juga yang disiapkan tidak hanya menerima sebagai orang tua, tapi juga menyiapkan minimal saudaranya juga menerima keadaan dari Zafran sendiri gitu ya. Iya, karena saya menonton film ini loh Ustadz, My Idiot Brother. Kalau Ustadz Adam tahu, jadi My Idiot Brother itu ada anak perempuan, punya kakak laki-laki yang idiot. Adiknya itu malu, sangat malu dengan keadaan kakaknya. Sehingga kalau dideketin kakaknya, dia nggak mau. Nah, saya nggak mau itu terjadi sama anak saya. Gitu. Ya, baik. Jadi juga memang semuanya sudah harus diprogram sejak dini ya? Iya. Jangan nunggu dewasa. Kadang-kadang gini, Ustadz Non Sewu menyela. Ada orang tua yang berpikir, masih kecil, anak kecil kan nggak nyampe pikirannya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya punya prinsip nggak apa-apa, sedari kecil kita harus ngasih tahu anak tentang kondisi orang tua gitu. Ini kalau saya juga boleh cerita nih Bu Ika, kalau waktu saya masih menempuh pendidikan waktu masih jadi mahasiswa itu juga ada kok seperti orang-orang yang bisa dibilang berkebutuhan khusus. Cara mereka berjalan, cara mereka duduk itu kelihatan seperti ada tambahan perilaku gitu. Entah dia ngomong sendiri atau tangannya gerak-gerak sendiri, kakinya gerak-gerak sendiri, itu ada. Tapi tetap mereka hanya tambahan perilaku itu saja gitu. Atau paling tidak mungkin saya lihat mungkin di tasnya ada nama dia, alamatnya untuk jaga-jaga. Jadi juga untuk Zafran sendiri peluang untuk masuk di universitas itu sebenarnya juga bisa-bisa aja gitu ya. Amin, insya Allah. Jadi juga saya lihat itu beberapa ada gitu. Bahkan mungkin sifatnya ya sudah mandiri di masjid Jumatan ya sendiri ya biasa, ke parkirannya sendiri gitu. Walaupun saya nggak kenal, saya lihat aja gitu. Tapi memang orang-orang seperti Zafran ini berkebutuhan khusus juga bisa dibilang ikut kegiatan orang-orang normal itu ya bisa-bisa aja gitu, walaupun berbeda gitu. Nah, untuk yang terakhir nih Bu Ika, waktunya juga sudah mau habis. Ini kalau ngobrol juga lama ini. Untuk Bu Ika sendiri, nah tips bagi orang tua yang mungkin punya anak yang berkebutuhan khusus sendiri, yang orang tua kan juga meresponnya sangat macam-macam untuk menyiapkan diri pada anak berkebutuhan khusus. Anaknya sendiri ini apa ini Bu Ika? Paling tidak kayak Bu Ika tadi sudah nyiapin untuk penerimaan bagi saudaranya, atau mungkin udah nyiapin buat minatnya. Mungkin Bu Ika juga punya tips bagi orang tua yang lain supaya berpikir positif dan terus untuk membuat anak yang berkebutuhan khusus ini tidak hanya dipandang sebelah mata, tapi kayak SDM yang unggul seperti itu. Ada tips yang untuk orang-orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus? Silakan. Iya, apa ya tipsnya? Saya sendiri kan juga sebenarnya trial and error ya Ustadz Adam ya. Kayak kemarin itu saya kok kepikiran memasak itu juga mungkin doa itu kan memang nggak boleh putus ya Ustadz ya. Klise ya saya berdoa terus aja itu kayak klise ya. Tapi saya kok percaya dengan kekuatan doa. Nah, kemudian yang saya
khususnya autis ya Ustadz. Saya kalau kebutuhan khusus yang lain saya nggak mengalami. Kalau saya mengalami kan autis. Jadi anak autis itu memang otaknya seperti robot. Nah, itu yang saya jadikan pegangan bahwa kalau dimasukin apapun, itu rekamannya seperti kalau kita komputer control save gitu. Dia akan ingat terus gitu. Konsisten gitu ya. Iya, jadi semacam yang tadi saya ceritakan, disiplin waktu dan seterusnya. Nah, yang mencengangkan adalah dia juga bisa membaca Al-Quran, karena di SD dulu setiap hari dicekoi. Itu, setiap hari, padahal saya juga waktu itu opo yo iso dia itu baca huruf Arab gitu loh Ustadz. Ternyata bisa Ustadz gitu. Jadi kepedian orang tua itu ternyata juga mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Artinya ketika kita optimis, ini dari sisi psikologi saya ngomong ya Ustadz ya. Dari sisi psikologi itu, psikologi orang tua, optimisme, kemudian jangan mengeluarkan kata-kata negatif untuk anak, terutama anak autis. Karena itu akan ada rekamannya di dalam otaknya dia. Jadi kita stimulasi, kita optimis bahwa dia bisa mandiri di masa depan. Saya nggak menuntut dia menjadi dokter, menjadi apa. Cukup dia bisa mandiri, mencari nafkah sendiri suatu saat itu. Cuman mohon maaf ya kalau misalkan untuk masalah pasangan hidup nantinya saya belum mau mikir itu. Ya, kalau suami saya sudah mikir Ustadz. Kalau saya nggak mau. Iya, kalau saya itu saya belum pernah memikirkan itu. Dan ini ternyata remaja autis itu juga tantangan tersendiri ya Ustadz. Nah itu saya belum bisa ngasih tips karena saya sedang mencari rumus. Iya, apa menghadapi remaja-remaja autis ini bagaimana? Itu saya masih sedang belajar sekarang. Jadi saya belum punya tips. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman sebaya yang perempuan gitu, waktu SD mungkin? Ya ada, dan juga satu sekolah sekarang masih lanjut satu SMP. Itu kalau Zafran sih sama semua teman itu senang nyapa ya Ustadz. Kalau akrab itu belum ada. Jadi sahabatnya Zafran adalah orang tuanya dan adiknya gitu. Sama sekarang tambahan binatang Ustadz, kucing. Tapi ternyata itu mempengaruhi emosi Ustadz. Agak-agak aneh ya Ustadz ya. Ternyata binatang itu juga bagian dari terapi. Karena menyayangi binatang itu kan butuh perasaan. Anak autis kan nggak punya perasaan sebenarnya Ustadz. Apa sih maksud saya? Perasaan cinta itu kan abstrak buat dia. Yang itu abstrak gitu loh. Jadi anak autis itu lebih ke hal yang real yang dia bisa. Makanya kalau pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia kesulitan Ustadz. Kan apa misalnya menyayangi sesama kayak gimana sih sayang itu? Nah, itu agak sulit kalau tidak kita terapkan. Nah, makanya kebetulan adiknya itu minta kucing, ternyata kucing itu adalah menjembatani kepekaan dia terhadap lingkungan. Gitu. Zafran sekarang mulai suka binatang, Ustadz. Dulu belum suka. Ya. Gitu. Oke, jadi juga terus berjalan ya Bu Ika. Terus berjalan, dari Bu Ikanya juga optimis. Ini termasuk orang tua yang hebat Bu Ika. Iya. Karena iya, jadi juga wah keren. Jadi sudah paling tidak berani menceritakan keadaan anaknya gitu, walaupun anaknya autis seperti itu. Baik Bu Ika, terima kasih banyak udah share-nya. Pasti sangat bermanfaat sekali. Sudah thanks kontribusinya buat podcast ini dan pasti juga dilihat banyak orang nih Bu Ika. Bu Ika orang tua yang hebat, yang optimis terhadap keadaannya Zafran. Keren, cool. Terima kasih Bu Ika. Mungkin kalau ada kesempatan kita podcast lagi, kita bisa ngobrol tentang fokus dari Zafran sendiri gitu. Karena memang orang tua yang ingin publikasi terhadap anak yang bisa dibilang autis atau berkebutuhan khusus ini memang tidak banyak gitu. Jadi memang narasumber seperti Bu Ika ini termasuk narasumber yang mahal gitu. Baik Bu Ika, terima kasih waktu kontribusinya, Mas Yudin, operator, semuanya.
ini adalah podcast kita yang spesial yang bisa bernarasumber dengan Bu Ika, Zafran kelas 7A. Terima kasih semuanya, pasti sangat bermanfaat. Kita akan podcast lagi dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Terima kasih semuanya. Thanks Bu Ika, thanks Mas Yudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.